Shalom, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis HKBP Bandung Riau Marta Dinata, mengucapkan selamat beribadah buat kita semua, baik yang saat ini mengikuti ibadah secara langsung, maupun yang mengikuti secara live streaming. Nama minggu kita, Minggu ke-18 setelah Trinitatis, dengan topik Allah menjawab setiap pergumulan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 5 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siro
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam titah ke-7 dan maksudnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel minggu ini yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya secara bergantian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu,
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. sebab Jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND 285 1 dan seterusnya, dan kita mengantarkan persembahan kita 1A dan 1B. Oh, terjemah. Shalom. Mari kita ikuti pembacaan Warta Jemaat Bapak Ibu dan yang mengikuti juga melalui live streaming pada hari ini. Poin pertama, jadwal pertanggungan daerah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Nomor 1 di daerah D1 Rio Patrakomala, di keluarga daerah Rio Patrakomala, alamat ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Nomor 2 di daerah D3 di keluarga Nyonya P. Rosmala Napitupulu Borustorus, alamat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 3 daerah D4 Sarbuncit di keluarga Pendeta Pahala Sitorus Borus Tanggang, alamat Jalan Abadi Rumawi 1 nomor 22 KPAD Geger Kalong. Nomor 4 daerah D5 Malabar di keluarga Edward Hansen Lubis Perat TP Boru Simajuntak, alamat di gereja. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. Nomor 1 di daerah D2 Antapani Arcamanik di keluarga Parulian Lumbatoruan Erna Boru Gultom, alamat ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. Nomor 2 daerah Anam Bansel di keluarga Ramses Hasoloan Nabitupulu Ernita Juniati Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Situ Munigar nomor 16. Nomor 3 daerah 8 Bypass Timur di keluarga Robert Saragi Inang Penti Hotnida Boru Tambunan, alamat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Poin yang kedua, anggota jemaat baru mulai minggu ini tanggal 16 Oktober 2022 telah menjadi anggota jemaat HKP Bandung Resort Bandung Rio Martinata, yaitu keluarga Henry Johnson Sinaga Santi Mariati Boru Napitupulu dengan 3 anak mereka dari gereja HKP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin, alamat sekarang di Komplek Muara Jalan Muara Sari Romawi 1 nomor 47, HP 0813 1904 1694 masuk daerah Anam Bansel. Poin yang ketiga, jemaat titipan. Mulai minggu ini tanggal 16 Oktober 2022 telah menjadi jemaat titipan di gereja HKP Bandung, yaitu Bapak Sintua Marudut Panggabean, warga jemaat HKB Tembesi Trans Barelang, beralamat di Wisma 11 Dago Pojok dengan nomor HP 0813 7260 6028 daerah D3 Dago. Poin yang keempat, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman yang kedua, Antonio Ambarita, putra dari Bapak Samson Manik Ambarita almarhum, Ibu Armina Lasria Boru Manurung, beralamat di Jalan Sadang Serang, Kampung Pasir Kaliki Tengah,
nomor 156 daerah 3 Dago, Jemaat HKP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata dengan Sri Dewi Astuti Boru Manurung, putri dari Bapak Timbo Budiman Manurung, Ibu Riama Bintang Boru Gultom, beralamat di Perum Tanjung Sari, Permai Blok B, nomor 32, Tanjung Sari, Sumedang. Jemaat Persorangan HKP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, pukul 8.30 WIB di Gereja HKP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Bimbingan pranikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB di Gereja HKP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata. Poin yang kelima, persembahan untuk kas distrik 18 Jabarteng Die. Pada kebaktian minggu hari ini, setelah khotbah, selain persembahan ke pusat, kita juga akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah disediakan untuk kas distrik 18 Jabarteng Die. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Poin yang keenam, kunjungan gerejawi. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 23 Oktober 2022, pada kebaktian pukul 10.00 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari lansia HKBP Petukangan Resort Petukangan yang dipimpin oleh Pendeta HKBP Resort Petukangan dan Dewan Koinonia HKP Petukangan. Poin yang ketujuh, kebaktian Padang Seksi Paropuan Huria. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Sampirem Resort Garu akan diadakan kebaktian Padang Seksi Perempuan Huria. Dipimpin oleh Pendeta Jason Simajuntak. Diharapkan kepada seluruh anggota seksi perempuan agar mengikuti kebaktian Padang tersebut. Berangkat bersama dari gereja pukul 6.30 WIB. Sehubungan dengan itu, maka latihan angklung seksi perempuan ditiadakan. Poin yang ke-8, seminar kesehatan. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 pukul 8.00 sampai pukul 11.00 WIB bertempat di lantai 3 Gedung Rukan Ruang Sekolah Minggu. Punguan Ina Solipide akan melaksanakan seminar keluarga, seminar kesehatan gratis untuk kaum perempuan. Bagi yang ingin mendaftar boleh menghubungi Irina Tobing dengan nomor HP 0822 1945 0473 atau dengan Esther Siagian nomor HP 0878 2200 0623. Poin yang terakhir 9, acara puncak Minggu Kebangunan Knaposo Bulung HKP Bandung. Hari Minggu yang akan datang tanggal 23 Oktober 2022 pada kebaktian pukul 15.00 WIB akan dilaksanakan acara puncak Minggu Kebangunan Knaposo Bulung HKP Bandung. Demikian pembacaan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 285 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengantarkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam saya mengucapkan kepada kita, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga kepada jemaat kami yang menyaksikan dan melaksanakan ibadah melalui live streaming dari YouTube HKBP Bandung ini. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu. Firman Tuhan tertulis di dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara dan sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masa-masa, aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kami ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah kataku. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajiku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
jika kita perhatikan di dalam kehidupan ini, masalah yang kita hadapi tidak akan pernah berhenti. Dari masalah yang baru, kita sudah menjumpai masalah yang lain lagi. Masalah dalam pergumulan hidup manusia ini terus bermunculan. Seperti saudara-saudara kita yang di bawah garis kemiskinan, semakin hari semakin bertambah. Demikian juga kita melihat alam ini juga tidak bersahabat dengan kita. Banyak korban jiwa yang dibuat oleh bencana alam. Dan juga masalah-masalah pandemi lainnya. Apalagi saat ini kita semua pasti mendengar berita bahwa kita akan memasuki masalah yang baru lagi di dalam bidang kehidupan ekonomi kita. Dan di beberapa negara sudah kolaps dan sudah mengakui bahwa mereka tidak sanggup dan sudah menyatakan bahwa mereka sudah di dalam krisis keuangan, krisis ekonomi. Mereka juga meminjam uang dari Bank Dunia. Artinya di tahun 2013 dipastikan, diramalkan bahwa kita akan menghadapi krisis moneter. Ini bukan berita yang main-main, ini bukan berita yang mengada-ada, karena negara-negara juga sudah mengakui bahwa mereka sekarang lagi mengalami kesulitan, bahkan diberitakan juga. Ya sungguh tragis, anak-anak gadis mereka juga sudah ada yang menjualkan diri mereka. Artinya mungkin saat ini kita masih hidup boros. Ya mungkin jawabannya adalah kita bisa berhemat supaya kita lebih bijak dan lebih hikmat menghadapi tantangan yang baru nantinya di tahun 2023. Saudara-saudari, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dan meneguhkan iman kita agar kita tidak khawatir. Ada Allah yang bersama dengan kita dan menjawab pergumulan hidup kita. Begitu kita mendengar dan membaca nats Alkitab ini, bisa kita sadari, kita rasakan juga sungguh tragis sebenarnya hidup bangsa Israel, apalagi ketika kita membacanya tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dikatakan mereka berteriak karena mereka tidak tahan terhadap penderitaan yang mereka hadapi. Bahkan dikatakan anak laki-laki dan anak perempuan mereka dijadikan budak sebagai jaminan untuk membayar utang piutang mereka. Artinya tidak ada lagi harapan bagi bangsa Israel pada saat itu untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan mereka juga menyesali saat mereka datang ke Yerusalem, padahal pada awal mereka berangkat dari kota pembuangan Babel, mereka berharap bahwa kehidupan mereka itu jauh lebih baik, tetapi mereka kecewa melihat tanah-tanah, tempat-tempat yang mereka tinggalkan dulu sudah diambil oleh orang lain dan dikuasai oleh orang lain. Artinya di sini bangsa Israel tidak siap menghadapi kenyataan yang terjadi di Yerusalem yang penuh dengan penderitaan. Saudara-saudari, bukankah nas ini menjadi perenungan bagi kita? Di saat kita menghadapi masa pandemik, kita tidak tahu bahwa masa pandemik itu datang dalam kehidupan kita. Kita tidak siap, tetapi kita sadar bahwa di masa pandemik itu kita disertai oleh Tuhan. Dan dari pengalaman bangsa Israel ini juga tentunya kita dapat belajar untuk bersiap sedia menghadapi pergumulan yang datang di dalam hidup ini.
Tak satu pun memang di dunia ini yang berkuasa memprediksi dengan tepat kapan masalah hidup manusia ini dapat berhenti. Kapan masalah yang baru, yang lebih berat itu datang. Sama seperti masa pandemik, tidak ada yang meramalkan itu, tidak bisa diprediksi saudara-saudari. Akibat dari pandemik kita melihat banyak juga dari para pekerja pada saat itu yang di PHK. Banyak orang yang tidak dapat makan, dan dari waktu yang lama kita menjalani masa pandemik itu, justru disitulah bermunculan. Kita perhatikan orang-orang yang tidak tega melihat saudara-saudaranya kekurangan, dan mereka sadar bahwa mereka dapat hidup, dapat sehat karena Tuhan mengasihi mereka. Bukankah itu yang Tuhan katakan bagi kita saat kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, supaya kita tetap percaya kepadanya dan membagikan kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bahkan Tuhan mengumpamakan keberadaannya kepada burung-burung dan bunga-bunga. Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan Tuhan makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kita jauh melebihi burung itu? Dan Tuhan Yesus juga berkata, perhatikanlah bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Dan dia berkata, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya saudara-saudari, kita adalah manusia yang berharga di hadapan Tuhan jika dibandingkan dengan burung dan bunga bakung, burung pipit dan bunga-bunga Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia ini. Oleh karena itu janganlah pernah khawatir terhadap apa yang kita minum dan pakai. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak ada gunanya jika kita terus di dalam ketakutan, di dalam khawatir di dalam hidup ini. Jika kita terus di dalam rasa khawatir, kita tidak akan bertumbuh dewasa. Justru kekhawatiran itulah yang akan membawa penyakit di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menjalani hidup ini. Tuhan pasti menjawab pergumulan hidup kita jika kita mau dengan sabar melakukan kehendaknya. Saudara-saudari, jika kita perhatikan di dalam nats ini, semua keluhan yang diungkapkan oleh umat Israel kepada Nehemia, dan Nehemia meresponnya dengan marah. Bahkan dia pergi kepada para pemuka dan para penguasa. Nehemia berkata kepada mereka, kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, tidak ada arti bagimu persaudaraan. Artinya mereka telah menghilangkan di dalam dirinya itu hubungan darah. Artinya mereka tidak mementingkan lagi itu, hanya berfokus untuk dirinya sendiri. Saudara-saudari, mengapa mereka melakukan itu semua? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini terjadi dan memang masih ada ini bagi orang-orang yang selalu menilai harta, kekayaan adalah segala-galanya yang menjadi fokus kehidupannya. Kebahagiaan bahkan ditentukan oleh banyaknya harta dan kekayaan yang ia miliki. Saudara-saudari, jika harta dan kekayaan yang kita miliki itu hilang, apa yang terjadi? Mungkin banyak orang yang bersedih dan khawatir. Orang-orang seperti inilah yang digambarkan oleh Nehemia. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nehemia menegur orang-orang yang kaya, menegur orang-orang yang terhormat dan para pemimpin agar mengenal Tuhan yang selalu peduli pada kehidupan manusia. Bahkan Nehemia di sini mengerahkan seluruh umat Israel untuk bersatu,
melakukan pelayanan kasih. Seperti halnya seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang takut kepada Tuhan, Nehemia juga memberikan teladan, bukan hanya penyadaran. Saya mencoba dari tadi membaca nats ini, bahkan banyak mengatakan jabatan Nehemia itu memang sebagai pemimpin atau bisa diibaratkan seperti gubernur atau bupati, tetapi tidak pernah dia menerima sepeser uang pun gaji dari bangsa Israel, meskipun dia memiliki posisi penting di dalam kehidupan Israel. Nehemia bahkan menyadarkan umat Israel betapa pentingnya sikap saling tolong menolong dan membantu saudara-saudaranya yang lemah. Demikian halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menunjukkan kemurahan hati dengan membantu orang-orang yang lemah di dalam kerelaan hati kita masing-masing, dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang jika kita perhatikan pada saat ini, ya banyak dari para pemimpin yang tidak mau lagi peduli pada orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan ada di antara mereka yang justru menambah beban yang dipimpinnya. Ada juga di antara para pemimpin ini yang mengeksploiter penderitaan masyarakatnya demi memperkaya dirinya. Atau banyak dari pemimpin yang selalu berpihak pada orang-orang yang kaya daripada orang-orang yang miskin dan menderita. Dan melalui firman Tuhan ini diingatkan agar para pemimpin merenungkan untuk melayani orang-orang yang dipimpinnya atas dasar iman. Kita percaya bahwa para pemimpin dan para pejabat itu diangkat untuk membawa kebahagiaan, keteraturan dan teladan bagi orang yang dipimpinnya. Jika kita tentunya mendapat pemimpin, pejabat seperti Nehemia ini yang takut kepada Tuhan, maka kita pun akan menemukan jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Dan di sinilah kita menyadari bahwa Tuhan bertindak memakai mereka sebagai alat untuk membantu orang-orang yang miskin, yang tidak makan dan menderita, supaya mereka juga mendapatkan sukacita di dalam pertolongan Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa setiap berkat dan karunia yang diberikan Tuhan tentunya berbeda-beda. Ada orang yang menerima banyak karunia dan berkat. Setiap orang juga memiliki beban dan masalahnya yang berbeda-beda, yang harus dipikulnya. Jika kita perhatikan di dalam Alkitab ini, ya orang-orang Israel memang mereka itu tekun. Mereka tekun belajar tentang hukum Tuhan. Tetapi mereka memiliki kekurangan, mereka tidak suka menolong saudara-saudaranya. Sama seperti saat Yesus berjumpa dengan seorang pemuda yang kaya, dan pemuda ini mau mengikut Yesus. Tetapi pemuda ini tidak sanggup. Karena awalnya dia mengatakan kepada Yesus, seluruh hukum Tuhan sudah kulakukan, tapi hanya satu permintaan dari Tuhan Yesus yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu menolong saudaranya yang miskin. Demikian halnya banyak sekali ungkapan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus untuk menegur orang-orang yang tidak mau mengasihi saudaranya. Bahkan dia juga mengungkapkan ibarat seperti orang Samaria. Orang Samaria yang tidak mengenal hukum Tuhan, tetapi justru orang Samaria inilah yang menolong orang yang kecelakaan, yang dirampok. Bagaimana dengan para imam dan ahli Taurat? Mereka cuek dan tidak bersedia untuk membantu orang yang kena rampok itu. Melalui firman Tuhan ini kita juga kembali diingatkan agar menunjukkan sikap mengasihi dan menolong saudara-saudari kita. Saudara-saudari, hal yang penting perlu kita ketahui juga, memang perubahan
zaman ini selalu memberikan beban dan masalah-masalah baru bahkan lebih berat. Banyak orang yang disesatkan. Secara khusus dengan pengaruh-pengaruh internet ini bisa saja ya generasi-generasi muda, baik kita juga kaum orang tua disesatkan dengan budaya-budaya yang baru. Saya ambil kasus LGBT. Ya kalau kita perhatikan LGBT, lesbian, ya gay, itu pernikahan itu diakui itu di beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan itu disahkan oleh undang-undang negara mereka. Nah pertanyaannya, kalau itu sudah disahkan, apa itu juga menjadi kebenaran di dalam Alkitab kita? Artinya saudara-saudari, janganlah kiranya budaya-budaya baru itu mengganggu otoritas kewibawaan Alkitab kita ini. Janganlah mengganggu juga iman kita ini. Banyak orang yang mengikuti budaya-budaya itu yang bertentangan dengan Alkitab kita, hidupnya bukan semakin bahagia, apalagi orang-orang yang diberkati, di mana mereka itu sesama jenis, bukannya bahagia mereka, justru semakin menderita hidupnya. Tak jelas, saudara-saudari, bukan kuasa dunia ini, bukan iblis, dukun, datu, teknologi, dan kuasa yang lain yang berkuasa menyelamatkan kita dari masalah dan kesulitan. Jangan kita mau ditaklukkan oleh kuasa itu. Percayalah kepada Tuhan. Jika kita mengatakan seperti di dalam nas ini bersabar. Bersabar itu bukan berarti kita pasrah tentunya kepada nasib atau keadaan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita, pergilah, belajarlah kepada semut, hai para pemalas. Di mana semut menyediakan makanannya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya. Artinya di situ kita juga perlu berhikmat. Dan di atas semuanya itu dikatakan bahwa di dalam kesabaran itulah kita justru mengenal kasih. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Sabarlah yang membuat keadaan kita semakin lebih baik. Sabarlah yang membangun hubungan kita di dalam persaudaraan yang semakin harmonis. Jika kita memiliki kesabaran, maka kita pun dapat membangun kehidupan saling mengasihi. Melalui sikap saling mengasihilah kita dimampukan untuk menyelesaikan masalah-masalah secara bersama. Sikap yang saling mengasihi inilah yang dikehendaki oleh Nehemia kepada seluruh umat Israel. Itulah Nehemia bertujuan mengadakan sidang jemaat yang besar untuk mengajak seluruh umat Israel supaya mereka hidup saling mengasihi, mengatasi penderitaan yang mereka hadapi. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita bersatu memperjuangkan saudara-saudara kita yang menderita seperti yang mengalami sakit, kelaparan, kemiskinan. Marilah kita mengasihi saudara-saudara kita seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan patut kita beruntung saudara-saudari jika kita bandingkan dengan keadaan masyarakat kita Indonesia ini dengan masyarakat yang di luar sana, di Eropa sana. Kita justru lebih peduli, lebih empati kepada saudara-saudari kita, dan itulah kemenangan kita menghadapi krisis-krisis dalam kehidupan ini. Demikian juga kemenangan kita saat kita menghadapi masalah pandemi. Hiduplah di dalam kasih, hiduplah saling menolong. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah bersama memuji nama-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada saat ini memberikan kekuatan dan hikmat baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengatasi setiap problema, kesusahan, kesulitan yang datang dalam hidup kami. Dan kami yakin Engkau pasti memberikan jawaban atas pergumulan hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada, Engkau sembuhkanlah mereka. Demikian juga kami mendoakan pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam gereja-Mu ini, pelayanan
perempuan Gerejamu HKBP Bandung, di mana mereka akan melaksanakan pelayanan kebaktian Padang ke Garut. Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat dengan penuh kesehatan dan sukacita untuk melaksanakan kegiatan itu. Dan kami percaya Engkau satukan kami seperti harapan kami pada saat ini dalam tahun 2022, tahun pelayanan sehati dan sepikir. Dan kami juga mendoakan Tuhan, para hamba-Mu, para lado dan seluruh jemaat-Mu, berikan kepada kami kedamaian, berikan kepada kami semangat gairah, supaya kami tetap bersemangat melayani-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulannya, kalaupun belum Engkau berikan kepada mereka keturunan, anak, Engkau berikanlah Tuhan, dengarlah doa mereka Tuhan, berikanlah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan yang belum mendapatkan jodoh yang sesuai dengan umurnya, supaya mereka dapat melanjutkan hubungan dan juga berkeluarga, berumah tangga. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kepada adik-adik kami yang juga yang masih kuliah, yang sekolah, Engkau berikan pengetahuan hikmat supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan di dalam pekerjaannya mereka juga Tuhan, Engkau berkati, lindungi mereka Tuhan, berkati pekerjaannya, berikan kepada mereka Tuhan semangat supaya mereka tetap bekerja, melayani, dan kiranya pekerjaan mereka lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, persembahan ke pusat dan pelayanan distrik.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.